Hai kecintaannya Princess, di sini siapa yang mau jadi content creator? Dan kalau kalian jadi content creator di sebuah perusahaan, dan kalau kalian tim kreatif yang sering dijudge nggak kerja, kasih link video ini ke mereka, biar mereka paham kalau cafe itu sekarang bukan sekedar untuk jadi tempat nongkrong. Di Indonesia udah banyak banget cafe yang cocok untuk work from cafe. Kebanyakan perusahaan udah tahu banget kalau pekerja kreatif itu harus selalu fresh pikirannya, makanya banyak banget perusahaan yang memperbolehkan mereka work from cafe atau kerja remote, bahkan memperbolehkan mereka untuk scroll HP. Tapi di sisi lain, yang iri hati nggak mungkin terima keadaan kerja kamu, dan pasti kamu dibilang, ih kerjanya main HP doang. Padahal scroll HP itu adalah tugas utama seorang kreatif karena harus selalu mengikuti tren sosial media, baik tren video bahkan tren editing. Dan kalau kamu work from cafe, pasti kamu dibilang main, soalnya dia itu nggak tahu kalau dunia kreatif itu butuh banyak inspirasi. Salah satunya bekerja di tempat yang bikin kamu lebih produktif, karena kalau mentok jadinya ya kayak dia, julid, dan kamu diaduin ke bos. Dan kalau kamu diaduin, kasih link video ini ke bos kamu. Kali ini aku mau kasih contoh tugas kreator yang termudah dulu ya, karena nggak butuh syuting dan tag video, yaitu tugas clipper, yang dimana kreator harus mengambil cuplikan video berdurasi panjang dan dirangkum menjadi video yang maksimal durasinya 40 detik. Konten kreator pasti paham ya kenapa durasinya harus di bawah 1 menit, karena itu semua tergantung dari rata-rata penonton di akun kalian. Sekarang aku mulai kerjakan ini dari jam 5, kita lihat nanti selesainya jam berapa. Tahap pertama, kalau kamu work from cafe, kamu harus udah pesan makanan dan minuman, karena pekerjaan ini kalau ke distract kamu nggak akan dapet poinnya. Tahap kedua, kamu harus paham dulu mau ambil rangkuman video apa, untuk konten seru kah, untuk informasi produk kah, atau untuk informasi campaign. Tahap ketiga, nonton videonya terlebih dahulu, tapi karena ini 2 jam lebih nggak mungkin aku tonton sampai habis, jadi aku akan pilih dari beberapa cuplikan yang sudah TikTok rangkum di video dengan reaksi penonton terbanyak. Nah, saat nonton kamu harus benar-benar fokus, karena kamu harus menggabungkan kalimat terpisah menjadi satu kalimat yang nyambung untuk satu video. Jadi begitu ada yang ingin kamu ambil kalimatnya, kamu unduh atau record. Di aku, karena aku mau ambil poinnya di video terpisah, jadi aku unduh beberapa cuplikan. Tahap keempat, edit videonya dulu. Aku edit pakai CapCut HP karena aku harus produksi 4 video sehari, jadi edit di HP lebih cepat. Cara editnya, gabungkan semua video-video yang sudah diunduh atau direcord tadi, lalu ambil kata-kata yang ingin kamu gabungkan. Kalau kalimat yang kalian mau itu disebutnya terpisah di belakang, tinggal cut dan pindahkan ke depan lalu gabungkan lagi. Tahap kelima, edit teks. Kalau kalian mau lebih menarik, pakai template teks berbeda-beda, tapi ini makan waktu, jadi kalau kalian nggak cukup waktunya, pakai auto text aja. Kalau aku biasanya video pertama masih pakai template teks karena aku merasa waktu kerjanya masih panjang, tapi untuk di video kedua aku campur manual text dan auto text karena sudah mulai dikejar waktu. Tapi untuk video ketiga dan keempat udah auto text semua karena waktunya nggak cukup. Tahap keenam, edit sound. Kalau video yang kalian bikin itu berpacu hanya pada informasi produk, bikin setiap teks yang muncul ke layar itu bersuara, karena itu menjadi tanda kalau kata-kata tersebut adalah poinnya. Dan proses ini juga memakan waktu, karena kamu juga harus pilih suara yang sesuai dengan animasi teks tersebut. Tahap ketujuh, kalian kasih background. Jadi background ini bikin video kalian tambah menggebu-gebu dan seru. Caranya kalian harus cari backgroundnya yang sesuai dengan intonasi bicara model yang ada di video. Setelah semuanya selesai baru deh unduh. Dan satu video ini selesai di jam 7 malam. Jadi total waktu pengerjaan itu dari jam 5 sampai jam 7 kurang lebih 2 jam. Pengerjaannya harus fokus. Pengerjaan seperti ini itu tidak bisa kalau kita sambil chit-chat atau ngobrol bareng orang lain. Jadi kalau misalnya dianggap main itu kurang masuk akal aja sih. Anggaplah bersih-bersih pengerjaannya 1 jam 45 menit. Tinggal dikali 2 video seperti itu, dan sisanya 2 video lagi itu aku buat seringan mungkin karena mengejar waktu jam kerja. Dan kalau main kan butuh teman ya. Terus teman mana yang mau kita ajak main sedangkan dia cuma bisa ngeliatin kita kerja aja. Dan meskipun kalian di luar, kalian harus ambil waktu 1 jam untuk istirahat, sama seperti kalian di kantor. Dalam 1 jam itu pakai 30 menit untuk urusan pribadi seperti endorse, tidur, dan 30 menit lagi untuk makan dan leha-leha. Sekarang kasih tahu ke teman kalian dari divisi lain yang iri itu kalau work from cafe hanya membuat pekerja kreatif lebih produktif, bukan jadi pengkhianat perusahaan.